aku dari angkatan 62 komunikasi digital dan media. Aku asalnya dari Bekasi juga kebetulan, dan aku kebetulan juga lahirnya juga di Jakarta. Salam kenal semuanya. Mungkin cukup ya. Oke, selamat pagi semuanya. Di sini gue izin memperkenalkan diri. Nama aku Muhammad Salman Haji. Ya, aku dari Prodi Komunikasi Digital dan Media angkatan 62. Di sini aku sebagai ketua pelaksana Festival Budaya dan Budaya Sulawesi Selatan. Asal aku dari Bogor. Ya, salam kenal semuanya. Selanjutnya, kakak, boleh. Ini biasanya yang bisa gini istimewa ya teman-teman. Waduh, ada spesial gitu. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Hanisha Wira, aku juga dari Komunikasi Digital dan Media IPB University angkatan 62. Asal aku dari Jakarta. Salam kenal. Enggak kan, wah sayang sekali teman-teman. Ternyata ada yang Tidak mau ya, yaudah saya kenalin aja. Kecewa. Kakak ini yang satu lagi ini namanya Kakak Salsabila. Boleh saya hai dulu Kakak Salsabila. Oke. Oh iya kakak, ayo kak. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Sukawya Rizky. Aku biasa dipanggil Lia dan aku paling suka dipanggil Siva. Asal aku dari Sukabumi. Tebak aku alumni mana? Alumni sini. belum juga belum ini. Tebak ih. Dikit juga ya tebakan Mati. Bukan. Sansa. Bukan. Yang satu. Sama Pati. Kecil ya. Salam kenal ya. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Zaka Inten. Aku dari Komunikasi Digital dan Media, kayak teman-teman aku semua. Aku dari Cianjur. Salam kenal ya. Ya udah semua ya. Oke. Nah, seperti tema kita ulangan ini, kita akan memaparkan apa sih itu festival budaya. Nah, kebetulan kita kebagiannya itu budaya Sulawesi Selatan. Udah ada yang tahu belum apa itu festival budaya? Boleh angkat kaki? Angkat tangan. Aku tahu. Aku. Oh, belum pada tahu ya? Oke, mari kita cari tahu kakak-kakak yang ada di sini. Boleh dijelaskan kakak-kakak apa sih festival budaya itu? Boleh silakan. Oke, nanti dijelasinnya bareng sama budaya ya. Oke. Nah ini kita. Ya ini kita. Ya, gitulah pokoknya. MC-nya mana ya? Kok nggak ada? Wih. Jangan hemat. Oke. Terus selanjutnya gimana? Asoca? Next. Wah, nih ini akan dijelaskan oleh Kak siapa? Oke, Katian akan menjelaskan sejarah Sulawesi Selatan. Silakan Katian. Halo teman-teman semua. Sebelum aku masuk nih ke materinya, kalian ada yang orang Sulawesi Selatan ya? Ada nggak? Ini Sukabumi semua ini. Sukabumi semua. Nggak ada keturunan Sulawesi Selatan nggak ada nih. Kalau orang Sabit tanah. Oke, lanjut Kak. Oke, kalau ada yang pernah ke Sulawesi Selatan bu? Siapa? Nah oke, jadi ini sih yang bakal jelasin dari sejarah Sulawesi Selatan. Nah bayangin nih teman-teman, Sulawesi Selatan itu ternyata kayak pulau besi. Kok bisa sih kayak pulau besi?
Jadi Sulawesi Selatan itu berasal kata Sula berasal dari kata pulau atau alat dan juga wesi yang berasal dari kata besi. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu teman-teman? Nah, jadi orang Bugis dan Makassar pada zaman Belanda itu menjadi suplaya besi. Jadi mereka tuh mengirimkan besi kepada orang-orang Belanda, kepada perdagangan-perdagangan internasional. Nah, makanya dari itu tuh bisa jadi suplaya besi. Dan itu tuh kayak go internasional loh teman-teman. Jadi tuh benar-benar Sulawesi Selatan tuh dikenal oleh mancanegara, oleh seluruh negara itu sama dengan pulau besi. Nah, kerajaan-kerajaan besar itu adalah Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Bone, dan juga Kerajaan Lawu. Ya. Oke, udah latihan. Nah, itulah ya sejarah Sulawesi Selatan. Oke, selanjutnya. Oke, rumah adat. Siapa yang mau jelasin kakak-kakak? Oke, Kak Nesa, silakan. Oke teman-teman, aku di sini mau jelasin tentang rumah adat Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Udah ada yang tahu belum? Ini tuh namanya apa? Nama rumah adatnya? Kasih tahu apa? Toraja, benar banget tadi. Benar banget. Jadi rumah adat Suso ini namanya Tongkonan. Ya, dia itu benar tadi kata dia itu dari suku Toraja. Dan Tongkonan ini artinya itu adalah tempat duduk bersama. Dan ada juga filosofi di balik rumah khas Tongkonan ini. Dia itu artinya juga melambangkan musyawarah dan juga kebersamaan. Dan ada juga ciri khas, beberapa ciri khas yang perlu kalian ketahui tentang rumah adat ini. Yang pertama, atapnya itu bentuknya melengkung seperti perahu. Lalu juga ukiran khasnya batik Sulawesi Selatan yang berwarna hitam dan juga merah. Dan rumah adat ini juga bentuknya kayak panggung gitu guys. Dan hadapnya itu selalu ke utara karena dianggap sakral sesuai kepercayaan mereka. Kan rata-rata agamanya itu kalau nggak salah apa sih? Sulawesi Selatan? Apa ya? Agamanya Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kayaknya menganut ini ya Kristen. Ayo. Pokoknya agama menurut saya mereka masing-masing. Kan rata-rata Islam. Betul. Dan juga fungsi rumah adat ini itu dia itu pertama buat tempat tinggal keluarga dan juga biasa dipakai untuk tempat upacara adat. Nama upacara adat itu ada namanya Rambu Solo. Dan juga dia menjadi simbol status sosial keluarga. Terus ada juga nilai filosofis yang melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama ukiran yang memiliki makna kehidupan bagi suku masyarakat Toraja. Keunikannya itu jadi rumah khas Tongkongan ini itu dia nggak pakai paku dirinya. Dia itu mengandalkan sambungan kayu, jadi full pakai kayu, nggak ada yang pakai paku. Terus semakin besar megah rumah Tongkongan ini, berarti semakin besar juga status sosialnya keluarganya. Itu aja mungkin pembahasan dari aku tentang rumah adat Sulawesi Selatan Tongkongan ini. Terima kasih. Nah, tadi itu rumah adat dan sejarah Sulawesi Selatan. Berikutnya di sini ada bahasa daerah, adat, dan budaya. Dan teman-teman, mau siapa nih? Kak Naila. Oke, yang menjelaskan yang berikut ini adalah Kak Naila. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Halo teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang bahasa daerah, adat, dan budaya dari Sulawesi Selatan. Di sini kalian ada yang bisa nggak sih bahasa daerah dari Sulawesi Selatan? Coba. Nggak bisa. Ada nggak yang bisa? Sok, angkat tangan yang bisa. Aku. Angkat tangan, coba sebutin Kak. Satu. Artinya apa tuh Kak? Boleh dong dikasih tahu. Oh, jadi seperti yang disebutin oleh Kak Kian tadi, kurus sumange itu artinya terima kasih dalam bahasa Sulawesi Selatan.
Nah, di sini aku mau menjelaskan dari bahasa daerah dulu. Jadi bahasa daerah di Sulawesi Selatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bahasa Bugis, yang kedua ada bahasa Makassar, dan juga ada bahasa Toraja. Nah, di sini kalian kalau misalnya mau nanya apa kabar, kalian bisa bilang agak kerabat. Nah, itu artinya apa kabar. Lalu kalau kalian mau bilang kamu mau kemana, kalian bisa bilang karimu lokat gitu. Jadi itu adalah bahasa Bugis dari bahasa Sulawesi Selatan. Lalu aku mau menjelaskan dari adat Sulawesi Selatan. Nah, kalau adat ini lumayan panjang, jadi terbagi menjadi 6, yaitu ada yang pertama Rambu Solo. Nah, Rambu Solo ini upacara pemakaman adat masyarakat Toraja yang bertujuan untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang yang meninggal menuju ke rohnya. Lalu yang kedua ada Mak Nenek, yaitu ritual khas Toraja di mana jenazah leluhur dikeluarkan kembali dari peti mati untuk dibersihkan dan diganti pakaiannya. Lalu yang ketiga ada acara kelompong. Nah, ini tuh upacara adat dari kerajaan Goa atau masyarakat Makassar. Nah, yang intinya kegiatan ini adalah pencucian benda-benda pusaka peninggalan dari kerajaan Sulawesi Selatan. Lalu yang keempat ini ada marasai, yaitu merasakan atau kayak menderita gitu. Jadi dalam konteks budaya ini sering banget dikaitkan dengan ritual atau ungkapan penderitaan yang bermakna pembersihan diri. Nah, lalu yang kelima ada mapa dendang. Jadi mapa dendang ini kita masukin ke tarian. Jadi kita di tarian kita ini ada tarian mapa dendang. Jadi aku menjelaskan mapa dendang ini. Mapa dendang adalah pesta panen adat masyarakat Bugis sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil bumi yang melimpah. Lalu yang keenam atau terakhir ada si gajang lela lipat. Nah, ini sebuah tradisi ekstrim untuk menyelesaikan sengketa atau harga diri yang sangat prinsipil dalam budaya Bugis dan juga Makassar. Lalu aku mau menjelaskan dari budaya Sulawesi Selatan. Yang pertama ini ada rumah adat berkolong. Nah, ini rumah adat ini biasanya memiliki ruang di bawah. Terus fungsinya untuk kalau rumahnya biasanya digunakan untuk menyimpan alat pertanian, kandang ternak, atau menghindari banjir dari binatang buas. Jadi biasanya rumahnya tuh kayak ada kasutnya gitu loh. Jadi di bawahnya masih ada space. Jadi itu bisa buat nyimpen barang juga. Kalau misalnya banjir, kalau akan kebanjiran karena kan masih ada space di bawahnya gitu. Lalu yang kedua ada ritual adat. Nah, ritual adat yang pertama itu ada Rambu Solo atau upacara pemakaman adat suku Toraja yang sangat megah. Lalu ada Apa Lili, yaitu ritual adat dari masyarakat Goa atau pangkep yang dilakukan untuk menandai dimulainya musim tanam padi. Karena di Sulawesi Selatan itu masih banyak banget yang suka tanam padi gitu. Lalu ada tarian tradisional. Yang pertama ada tarian Pakarena. Jadi tarian Pakarena ini itu juga tampilnya di Festival Budaya pada tanggal 10 Mei 2026 nanti. Jadi kita ada menampilkan sedikit tarian Pakarena. Nah, tarian Pakarena ini khas Makassar yang melambangkan kelembutan. Jadi tarian itu emang nggak yang kayak heboh gitu, tapi dia lembut, gemulai gitu. Lalu yang terakhir ada tari Pagelo. Nah, tarian sukacita dari Toraja yang biasanya dipentaskan dalam upacara Rambu Tuka. Gitu guys. Sudah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Oke, terima kasih Kak Nadila atas pemaparan tentang bahasa daerah dan budaya. Nah, dari tadi kan kita ngebahas teori-teori gitu ya bos ya. Lapar nggak bos? Lapar. Nih, ngomong-ngomong lapar nih ya, kita bahas makanan sekarang. Nah, biar makin lapar. Nah, makanan ini akan dijelaskan oleh Kak Salman. Silakan Kak Salman. Beri tepuk tangan untuk Kak Salman. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau tes dulu dong semangatnya. Apa kita jargon dulu kali ya, jargon dari jurusan berkas ini. Selamat pagi teman-teman. Salah ya salah. Gimana? Coba ulang. Oke. Selamat pagi. Selamat. Ini Kak Salman. Selamat
Pagi, seksi luar biasa. Oke, aku coba ya teman-teman ya. Selamat pagi, seksi luar biasa. Oleh tepuk tangan dulu. Ini kita juga punya jargon juga loh teman-teman. Jadi kalau aku bilang Sirinawa, kalian jawab si pakatau, si pakalebi, oke? Oke, Win, coba yuk, Ya, oke, coba yuk. Ya, teman-teman boleh ikut juga ya. Ya, teman-teman. Nih, jadi nyambung ya. Udah mulai ya. Sini. Kita mulai ya. Si pakat Sirinawa. Si pakatau, si pakalebi. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan makanan khas. Jadi makanan khas Sulawesi Selatan tuh kira-kira apa aja sih? Nah, pertama itu ada kateri salang. Oke. Untuk kateri salang ini nggak ada di gambar, tapi di sini aku akan menjelaskan kateri salang itu apa. Jadi kateri salang ini makanan khas Sulawesi Selatan dan makanannya itu berasal dari gula merah dan tepung ketan. Kue ini tuh memiliki rasa yang manis dan teksturnya tuh yang berlapis gitu lah. Kue kateri salang ini biasa disajikan saat acara-acara kebersamaan masyarakat Bugis, khususnya pada acara syukuran atas panen. Kue kateri salang ini memiliki filosofi di mana gula merah itu memiliki rasa manis, menjadi simbol di mana agar masyarakat Bugis yang bisa menjadi lebih akrab, memiliki kehidupan yang baik dan memiliki pandangan yang baik seperti gula yang manis. Oke, yang kedua itu Jalangkote. Nah, Jalangkote ini yang ini teman-teman, dia itu bentuknya tuh seperti pastel gitu ya. Oke, yang membedakan itu Jalangkote itu dia tuh lebih apa ya, kulitnya lebih tipis, terus juga dia tuh lebih renyah. Biasanya tuh diisi tumisan wortel, kentang, bihun, toge, dan telur. Jalangkote itu wajib disajikan dengan sambal cair berbahan dasar cuka dan cabai. Berbeda dengan bedanya sama pastel tuh kulitnya tuh tidak berlapis dan seringkali bergelembung, serta isiannya tuh ditambah ubi jalar juga. Oke, yang ketiga tuh es pisang hijau. Ini biasa kita sering temuin di jalan-jalan dan juga biasa nih pas puasa sering ketemu nih es pisang hijau. Ya, itu benar-benar segar banget tuh, teman-teman wajib coba sih. Ya, jujur enak banget tuh Pak. Nah, es pisang hijau ini tuh itu dia dari pisang raja. Terus juga dia dibalut adonan tepung beras. Terus juga itu tepung berasnya tuh hijau ya, pandan gitu. Terus disajikan dengan bubur sumsum gurih, es serut, sirup merah, dan kental manis. Kuliner ini tuh yang populer ya pas puasa gitu lah. Ya itu apa ya, kalau pas puasa itu kan segar dan ya mengenyangkan gitu lah. Oke, dan terakhir itu ini kacang umpat. Nah, kacang umpat tuh yang ini teman-teman. Nah ini. Jadi kacang umpat tuh apa sih? Kacang umpat tuh dia tuh cemilan renyah gitu yang terbuat dari kacang tanah yang dibungkus kulit pangsit. Terus juga dia digoreng hingga apa ya? Hingga karamel manis gitulah. Oke, dari aku cukup sekian. Makasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Oke, tepuk tangan dulu sama. Aduh, ditunggu es pisang hijaunya sama. Segar kayaknya. Oke, selanjutnya pasti masih ada. Masih ada. Coba kita lihat ini apa jadi dinding. Es baking. Apa kemarin? Main ML ya? Oke, Princess, silakan coba dianukan biar terang tadi. Makasih Adi. Yang mau main games tepuk tangan dulu dong. Lebih keras. Oke, kali ini aku bakal ngajak kalian main game Andovi. Ada yang tahu nggak yang di TikTok? Pernah lewat nggak? Jadi nanti bakal ada talent 5 orang. Nah, nanti kalian itu tugasnya menebak siapa yang gini-gini. Contohnya itu nanti siapa yang pernah naik gunung. Nah, jadi kalian buat pertanyaan. Kalian coba sebutin bawa pajak ke gunung biar meyakinkan kalau dia tuh benar-benar pernah naik gunung. Ngerti nggak sampai ini? Ngerti ya? Oke, kalian masuk dong. Contohnya dulu kasih Kak. Oh, boleh, caranya masuk dulu. Ini contoh dulu ya. Ayo, Ari boleh ikut lagi. Yuk, contohin dulu
Kak. Oke, sampai ya. Jadi pertanyaannya, siapa yang alumni sekolah ini? Oke, mungkin kalian mau ngasih pertanyaan nggak? Biar Ini masih contoh ya teman-teman ya. biar menjawab. Ya. Mungkin nanya siapa nama guru ini gitu-gitu tahu. Siapa yang mau nanya? Boleh teman-teman ayo tanya. Mau? Boleh boleh. Pertanyaannya, MPLS-nya berapa bulan? Siap, bulan. Oke, boleh dijawab ya, mulai dari Desa. Dari ujung dulu. Berapa bulan MPLS-nya, Kak? Berapa ya? Berapa ya? Kalau nggak salah sih dulu aku MPL di sini itu 1 bulan. Satu bulan. Oh, karena kami saya ini angkatan 20. Jujur, berat. Oke, lanjut Kak Eri. Oke, aku dulu MPLS-nya sekitar 1,5 bulan. Gitu. Jadi, aduh, gimana? Selanjutnya. Selama aku sekolah pas MPLS itu sekitar 1 sampai 2 minggu. Ya aku sih MPLS di SMK ini ya. Aku tuh seminggu aja sih MPLS. Kalau tahu berarti rajin ya? Seminggu apa? Sebenarnya aku tuh kayak angkatan yang agak bawah-bawah gitu loh. Oh iya. Berapa ya waktu itu aku lupa inget gitu loh. Kayaknya berapa ya? 3 hari 2 hari. Ya kalau aku juga palingan sama itu. Aku sekolah di SMA itu. Saya itu seminggu doang nih teman-teman. Oke ya, udah tahu kan jawabannya gimana? Udah tahu siapa belum yang ini? Yang alumni. Siapa yang mau jawab? Kira-kira udah ketahuan belum siapa alumninya gitu? Oh, boleh. Oh, tanya lagi. Mau tanya lagi? Apa pertanyaannya? Yang lain boleh barangkali. Boleh. Tepuk tangan. Yang mau saya tanyakan, siapa nama guru seni atau keisuan yang paling disegani ketika dia datang? Biasanya langsung terlihat semuanya. Bapak Eri, bukan. Oke, mulai dari kamera dulu deh. Boleh, siapa namanya? Yang pengen dong. Ini nama guru saya itu namanya Pak Budi kali ya. Kan tadi bilangnya yang guru baru ya. Nah, oh bukan guru baru, ya guru lama. Udah dari tahun berapa? Kan aku bilang ya tadi di awal kalau aku tuh alumni lama dan aku tuh kayak agak introvert gitu guys. Ini aku tuh kayak agak bingung hafal gini. Siapa ya namanya? Aduh. Pak Mulyono. Bapak Mulyono. Oke, Salman apa? Wah, aku kan di kelas tuh kan kayak introvert banget ya. Kuliah dingin. Kayak dingin terus kayaknya namanya Pak Dedi deh. Pak Dedi. Oh, Pak Dedi. Ada benar nggak? Kebetulan aku juga introvert, anak baik dan gak pernah ada masalah lah di sekolah. Namanya Buat. mau menang. Iya. Pak Asep. Masuk. Kayak kenal tuh, dua dia. Siapa nih?
sorry. Jangan. Jadi gak dikasih efek kayak lagi kalian. Dulu tuh saya sempat bermasalah. Sempat dibawa ke ruangan kesiswaan. Aduh, masuk ke api itu. Oke. Ini tebakan aku sih Pak Darsah. Tebakan ya? Oh, tebakan ya, ya tebakan ya, tebakan. Aduh, kok langsung senyum-senyum gitu sih? Aduh, ada salah. Kalau dari aku sih karena angkatan lama ya, terus ingat aku sih kalau nggak salah dulu tuh namanya Bapak Reza. Bapak Reza. Oke, kalian udah dengar kan jawabannya? Siapa yang mau jawab? Siapa yang benar-benar alumni sekolah ini? Ini masih contoh ya. Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo bawa coba aja. Apa mau bareng-bareng? Yang mana? Ya. Oke, gini kita satu-satu maju nih. Ya, kalau misalkan ini ngacu gitu. Mulai kayak gitu, ya. Iya. Oke, aku mau tahu jawaban kalian dulu. Yang mana sih menurut kalian? Iya. Tunjuk. Oke, cowok ya jawabannya kita keep. Oke, yang benar-benar alumni sekolah ini maju ke depan satu langkah. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Aku kenalin ya, aku angkatan di sini angkatan 60. Dulu saya ketua pelaksana MPLS yang mungkin sekarang udah jadi kelas 12 sama kelas 11 mungkin ya. Nah, kebetulan emang CS banget sama Pak Eng. Ya, tadi mau ketemu Pak Eng nggak ada ya? Pak Engnya apa gimana ya? Sibuk ya. Banyak. Dan sekarang tuh makin bagus ya. Maksudnya lihat ini ada lobby sekarang. Dulu lobbynya itu teman-teman rak sepatu sama rak TV. Kalaman nggak sama teman-teman semua? Ya bagus berarti. Oke, ini kita lanjut. Contoh ya tadi. Ya, contoh ya. Contoh. Contoh. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ini kita lanjut game yang beneran. Yang bakal dapat hadiah bakal satu orang yang paling cepat dan paling tepat. Oke? Yang jawabnya benar, dia dapat Ya. hadiah. Hadiah. Bukan parkiran. Oh enggak. Langsung saja pertanyaannya ya. Oke. Di antara 6 orang ini ada yang keturunan Sulawesi Selatan. Siapa tuh? Siapa ya? Oke, aku bakal ngasih dari aku dulu ya. Apa yang kalian ketahui tentang Sulawesi Selatan? Fun fact. Bukan. Tunggu. Oh. Dari kalian. Oke, fun fact, singkat aja. Singkat saja. Panfleknya itu Sulawesi Selatan itu dia identiknya dengan apa alis matanya yang agak apa agak mengembang dan rambutnya itu enggak ya hitam itu. Oke, tepuk tangan. Halo teman, jadi sebenarnya aku tuh orang asli Sulawesi Selatan karena aku tuh tahu banget, aku baru tahu. Jadi kita tuh punya makanan tradisional tadi ada jalan kote, ada es pisang hijau dan segala macamnya. Terus juga aku tahu nama senjata tradisionalnya. Nama senjata tradisionalnya apa tadi kalian udah baca belum? Tadi udah lihat belum? Biasanya ada yang belum? Nah namanya badik teman-teman. Terus juga kalau misalnya aku tahu bahasa Sulawesi Selatan
Selatan. Oke, sama. Yang benar kamu kak. Yang benar itu aku yang benar. Jadi fun fact tentang Sulawesi Selatan tuh, jadi di Sulawesi Selatan tepatnya di Makassar itu, jadi ada masjid ikonik. Jadi masjidnya ini tuh dia tuh punya 99 kubah gitu. Nah, orang aku asli Sulawesi Selatan, ya, jadi ya aku ya mungkin ke situ lah, yang beribadah gitu lah. Jadi jujur tempatnya bagus banget sih. Nanti ya kalau kalian punya ini lah, kesempatan boleh ini ke Makassar gitu, ke rumahku gitu. Oke. Ya. Udah sering. Oh, ada sininya. Lanjut. Ya. Jadi fun fact tentang Sulawesi Selatan itu, dia tuh ada punya namanya baju pokoknya itu tuh baju tertua di Indonesia. Itu yang nemuin saya. Ya, kebetulan saya di sini perantau, teman-teman. Saya di umur 6 tahun pindah dari Makassar ke Sukabumi. Wah, Sukabumi banget lah. Waduh, karena ya saya lahir di Makassar, semenit langsung di sini. Nah, ya saya pokoknya dari umur 6 tahun itu pindah ke sini. Gitu. Saya tuh dulu di Makassar, dibesarkannya di Makassar sama ibu sama ayah. Nah kebetulan ayah saya itu suka pakai peci. Nah, pecinya itu menarik teman-teman. Pecinya itu gak kayak seperti biasanya. Itu kan kalau biasanya hitam, putih gitu ya. Nah bapak saya itu dulu pakai pecinya itu ada emasnya, bener-bener emas teman-teman. Jadi makanya bapak saya gini jalannya. Karena terlalu berat. Iya berat. 24 karatan kalau nggak salah, bagaimana gitu. Ya jadi di lapisan pecinya itu ada emasnya gitu. Jadi makanya sampai saat ini masih ada sih kebetulan. Aduh, HP-nya dibawa. Nah, ada lagi selfie yang bapak saya dulu. Gitu. Nanti cukup sekian dari saya. Yang tadi Eri ngomong itu bohong guys, sebenarnya aku yang beneran asli Sulawesi Selatan. Jadi kan aku bilang, aku lagi Jakarta. Nah, aku tuh punya keturunan Sulawesi Selatan. Karena kenapa? Aku setiap berapa bulan ya? 2 bulan sekali itu pulang kampung ke sana ke Makassar. Nah di Makassar aku juga ke Pantai Losari. Nah selain ke Pantai Losari, aku juga pernah tuh tadi aku jelasin ke rumah adat kampungan. Di situ aku beneran lihat ada fotonya juga di HP, lupa bawa juga kayak. Siapa lagi yang bohong ya soalnya? Pokoknya kalian percaya banget, aku keturunan. Ini mukanya udah Sulawesi banget gak sih? Agak bantak-bantak gitu. Gak ngomong. Oke, udah dengar kan jawabannya? Udah bisa nebak belum? Belum ya? Belum. Oke, aku kasih kalian kesempatan buat pertanyaan yang menjebak. Siapa mau? Ya cewek dong. Ayo, cewek. Oh, mau? Santai. Aduh. Siapa yang mau buat pertanyaan kayak ceritain dong masa kecil kalian gimana gitu? Bisa. Waktu dulu abang deh. Siapa yang mau buat pertanyaan? Ayo ngomong. Ayo, cowok juga bisa. Apa? Boleh. Tepuk tangan dulu. Coba perkenalkan nama kalian pakai bahasa Sulawesi. Bagus banget. Ya saya sebenarnya 11-12. Iya, nanti kelihatan banget dong. Iya, nanti. Tapi udah nggak bisa bahasa udah langsung ketahuan. Ganti deh, nanti nggak apa-apa kamu aja. Alhamdulillah. Nanti ketahuan loh. Iya, nanti ketahuan dong. Ya, semuanya. Gubernur Sulawesi Selatan. Bagus banget. Lu Oh, iya. kamu tahu jawabannya nggak? Menurut Wikipedia, enggak. Ya, kita semua. Iya, Soalnya suka tinggal di sana. Gimana kalau buat pertanyaan lebih ke pengalaman gitu?
Yang menjebak, yang menjebak. Pikiran belum? Tapi seingat aku tuh gubernur, Oh. sekarang tuh KDM ya kalau nggak salah. Sebenarnya tahu sih saya itu tadi teh. Boleh dibantu Alhamdulillah temannya. jadi. Alhamdulillah tadi gubernur. Ada tahu ya. Kita kepikiran? Oke, kita tunggu, kita tunggu. Selagi menunggu ada lagi saya kira teman-teman semua yang mau jawab. Mau nanya. Yang mau nanya, yang menjebak? Ayo cewek, Oh. cewek mau nanya nih. Pengen denger dong suara Cacat. Iya, cewek-cewek ini. Cewek yang mau nanya? Boleh sok searching dulu. Ya, searching dulu. Boleh. Buat kita 5 pertanyaan. Kamu mau nanya? Ini mau. Oh mau? Boleh, boleh. Boleh tanya aja. Apa ciri khas permainan masa kecil Sulawesi Selatan? Semoga aku. Banyak. Permainan masa kecil ya? Ya. Sama ceritain kalian biasanya mainnya di mana? Oke ya? Oke ya? Boleh, oke langsung masuk. Nah kan tadi aku bilang aku beneran orang Sulawesi ya. Jadi aku tahu banget pas kecil tuh umur 3 udah wow 3 kemudian 3 senti 3 ya deh 5 tahun. Pas TK lah pokoknya aku main kayak gangsing gitu di lapangannya karena aku cuma keturunan jadi aku mainnya nggak di Sulawesinya di Jakarta. Di saya. Nah, seperti saya bilang tadi ya teman-teman ya, saya wartawan dari Makassar di sini. Jadi dulu tuh saya main lompat apa namanya? Lupa. Lompat. Jadi kita tuh berempat nih bikin dari bambu. Jadi dua orang dua bambu. Jadi nanti tuh digerakin bambunya. Terus kita tugasnya kita yang berdiri itu nanti kita menghindar dari si bambunya, jangan sampai kejepit. Dulu itu saya kejepit tuh lumayan gak sakit. Iya. Bayangin aja bambu segede gitu ya. Kaki sekecil apa dulu sama gua. Mainnya di mana mainnya? Waktu itu main di ini ladangnya Pak Herman. Iya, Pak Herman petani di sana. Iya, jadi kita sambil main kita sebenarnya milih nih teman-teman ladang mana yang ada kotoran sapinya gitu. Jadi pas loncat keinjak gitu teman-teman. Bukan sapi sih, kerbau. Kerbau. Ya. Kalau aku di Sulawesi biasanya pas kecil itu main bareng teman-teman tuh enggrang. Kalian tahu kan enggrang kayak gimana? Itu nanti kita jadi dibentuk kayak 2 tim gitu, ada yang di depan sama ada yang di sana juga. Terus nanti kita estafet gitu bolak-balik. Terus nanti yang menang bakal dapat hadiah. Oke, sama. Kalau mainan sih aku dulu mainnya apa ya? Oh nggak main yang kayak gitu karena orang kaya ya. Enggak dong, enggak dong. Mainnya tuh pas kecil apa ya? Yang ini yang ke apa terus kita naik gitu terus ada tali itu apa ya namanya itu? Terompah. Iya yang kita gini gitu. Itu seru banget cuma aku lupa namanya. Mainnya di mana? Mainnya aku biasa sama teman-teman di ini lah di apa ya? Lapangan gitu lah. Iya, lapangan lumpur gitu. Oh, lumpur. Ya karena kan di Makassar itu kan ya masih ini pas kecil itu masih Masih apa? banyak lumpurnya gitu lah karena musim hujan juga kan. Oh, musim hujan. Ya, gitu. Boleh lanjut ya. Oke, aku tuh sebenarnya dulu tuh jarang main. Tapi dengerin walaupun aku jarang main gitu, tapi aku tuh emang anaknya agak nomboy dikit. Nomboy banget ya. Jadi dulu tuh aku tuh mainnya enggak yang kayak orang kayak itu tuh kayak biasa banget. Aku tuh biasanya main futsal.
Kalau aku dulu waktu pulang sekolah itu aku mainnya kelereng, tapi dia nggak tahu nama itu, nama daerahnya tuh kelereng itu apaan. Nah, namanya adalah muter itu namanya. Oh, Iya. apa? Namanya muter. Muter dari kiri. Jadi namanya itu muter. Jadi cara mainnya itu kalau biasanya kan begitu. Kalau kita biasanya gini. Biasanya juga gini juga bisa. Satu juga bisa teman-teman seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman. Lanjut ya. Udah ada yang bisa nebak belum yang mana ada keturunan sulselnya? Coba teman-teman siapa kira-kira? Paling cepat dan paling pertama benar. Hadiahnya apa sih kak? Ada hadiahnya loh. Uang 1 juta. Oh, kamu mau? Ya, tebak ya. Oke, kita tolak. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Coba. Boleh. Coba. Coba aja. Kak Salman. Oh, Karel. Sama lagi. Siapa lagi? Yang beda dong jawabannya yang beda. Ada yang cewek nih. Mana? Aku mau nebak. Oke. Gue yang Karel. Oh, Karel. Siapa? Yang mau nebak lagi? Sama Yang nih, main sama sama beda yang di mana? Kamu tadi yang mana? Kira-kira udah ketahuan belum siapa? Oke. Oke. Ya. Apa sih? Semangat banget tuh. Oke. Yang beneran orang Sulsel maju ke depan 1 langkah. Bisa. Yang beneran ada keturunan Sulselnya maju ke depan 2 langkah. Bener dulu. 1, 2, 3. Ya, kenapa bisa tahu? Iya. Jawaban yang pertama kayak biasa aja kalem gitu dijawabnya. Analisis. Kita dapat pemenangnya Reski boleh maju ke depan. Dasi atau kerudung. Reski itu hadiahnya. Mana lagi masih gini? Itu nanti hadiahnya ditebus di depan ya. 100.000. 1, 2, 3. Makasih banyak teman-teman yang udah mau ikut game dan ngasih pertanyaannya. Aku Princess, bye-bye. Bye-bye, Princess. Seru nggak tapi? Seru. Tiga teman-teman. Seru nggak? Tiga. Gimana? Lagi nggak? Nanti masih ada. Ini lanjut dulu materinya, bye-bye. Bye-bye, Kak Princess. Terima kasih Kak Princess telah menghibur kita semua ya, terutama kalian-kalian. Selanjutnya, ada tari menari di sini ya, akan dijelaskan oleh Kak. Ayo, siapa? Di sini ada yang jago nari, cewek-cewek, laki-laki mungkin.
Si Lucy. Kalau saya lebih percaya laki-laki bisa lari daripada lari. Tapi mungkin ada. Oke. Akan dijelaskan oleh Kak Sipa. Sipa Bang, sini lah Bang. Sipa nggak tahu. Sipa nggak lagi ya. Sipa apa? Sipa. Oke, Kak Sipa silahkan. Oke, gimana tadi sedikitnya seru gak? Mau lagi? Tapi tadi gak ada yang jawab, malu-malu jawabnya. Udah siap dari materi lagi? Lemes banget. Jadi Sulawesi Selatan ini punya banyak tarian. Tapi kita tuh di festival budaya ini kita cuma nampilin 3 tarian. Nah, yang pertama kita tuh bakal tampilin tarian Pakarena. Yang dimana tarian Pakarena ini berasal dari Makassar yang udah ada sejak Kerajaan Goa. Nah, tarian Pakarena ini juga melambangkan keharmonisan hidup, rasa syukur, serta sikap yang sopan dan hormat. Setiap gerakan dari tarian Pakarena ini memiliki arti seperti kayak gerakan tangan yang melambangkan doa dan langkah kaki yang menunjukkan keteguhan. Ciri khas dari tari Pakarena ini adalah seperti yang udah disampaikan sama Kak Naila, tari Pakarena ini gerakannya tuh lembut, anggun, lemah gemulai gitu. Tapi walaupun tarian ini dibawainnya lemah gemulai, musik yang diiringin sama tarian ini tuh agak dar-der ya, soalnya diiringin pakai musik tradisional kayak gendang, suling, sama gong. Nah, tarian Pakarena ini biasanya ditariin sama 4-6 perempuan, yang dimana penarinya ini gunain properti kipas dan penarinya ini menggunakan baju bodo khas dari Sulawesi Selatan. Nah, tari Pakarena ini juga biasanya kalau dulu itu tuh dipakai buat ritual adat, buat pengiring raja, buat ungkapan rasa syukur, dan juga buat media dakwah. Tapi kalau sekarang itu cuman dipakai buat hiburan dan buat pertunjukan budaya aja. Mau lihat kan tariannya kayak gimana? Tunjukin. Tunjukin. Mau yang musik gak? Karena kalau tari Pakarena kayaknya gak kondusif ya kalau di sini karena ruangannya sempit. Jadi nanti kita nunjukinnya di tari Pakadendang. Nah, yang kedua kita juga nampilin tari Angin Mamiri. Tarian Angin Mamiri ini berasal dari budaya Makassar juga. Tarian Angin Mamiri ini terinspirasi dari lagunya yang berjudul Angin Mamiri juga. Nah, tarian ini tuh menggambarkan perasaan sayang, rindu, dan harapan agar pesan kerinduan sampai kepada kekasih yang jauh. LDR ya sekarang. Ada yang LDR? Nah, selanjutnya tarian yang terakhir yang bakal kita tampilin itu ada tarian Papadendang. Tarian Papadendang ini berasal dari suku Bugis, yang dimana tarian Papadendang ini seperti yang udah diucapin sama Kak Naila, menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang melimpah, sekaligus melambangkan kebersamaan, kekompakan, dan kegembiraan masyarakat pedesaan di suku Bugis. Nah, biasanya tarian Papadendang ini menampilkan aksi menumbuk lusuk. Lusuk itu wadah kosong yang buat numpuk padinya, dan dengan alu itu alat untuk
Nampak paginya. Nah, secara berirama oleh penari. Dan biasanya tarian Mappadenda ini biasanya ditarikan oleh 6 perempuan dan 4 cowok. Nah, tarian Mappadenda ini juga seringkali dilakukan saat panen raya atau bulan purnama. Oh ya, tarian Mappadenda kayak gimana? Cobain. Katanya kasaman ya yang hari ini. Maaf ya makanya ini agak gugup sedikit. Oh iya, maaf ya. Beri tepuk tangan dong ya. Kirinawa. Ayo. Konnichiwa. Nanti kalau misalkan saya nyebut Sirinawa gitu ya, si Pak Katau, si Pak Kalebi, oke? Selamat pagi. Sirinawa. Oke, jadi itu tuh sedikit cuplikan dari tarian Mappadenda. Jadi cuma segitu tarian yang bisa dipresentasikan kali ini. Iya, kalian Bu. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit tarian ya, tarian Mappadenda. Nah, kalau misalkan mau banyak nanti, kalian boleh datang ke acara festival budaya kita di Pakansari Bogor. Dapat ada tiket masuknya gratis. Oke, gratis. Kalian mau bawa sekeluarga satu bis kita tampung. Oke, selanjutnya ada pakaian adat akan dijelaskan oleh Kak Zaskia. Silakan Kak Zaskia. Halo semuanya, jadi di sini aku ingin menjelaskan tentang kalian pakaian adat di Sulawesi Selatan. Ini juga aku bawa contohnya, ini asli dari Sulawesi ya. Ini namanya baju bodo. Bodo itu artinya bukan bahasa kasar, tapi kalau di bahasa Makassar itu artinya pendek. Karena emang dia lengannya pendek banget, cuman segini. Dan kalau bahasa Bugisnya itu waju toko. For your information, bapak aku itu dari Bugis, asalnya khas Bugis, makanya aku bisa dapat ini. Terus ini aku dapetin pas kelas 4 SD. Terus kalau baju bodo ini kan warnanya merah kan. Biasanya warna merah ini tuh dipakai. Yang warna merah gini biasanya dipakai buat anak kecil. Dan juga kalau untuk remaja biasanya warnanya itu warna merah darah yang mengartikan bahwa merah darah itu artinya itu kayak selaput darah mereka. Terus kalau ini biasanya
yang pakai baju warna hijau lumut itu yang kayak di Lorong Kidul itu biasanya dipakai sama orang-orang yang punya darah bangsawan. Disebutnya di sana marganya tuh, kalau di sini kan sebutnya kayak marga gitu kan, kalau di sana namanya Andi, pakai marga Andi. Terus biasanya kalau ini warna-warnanya juga beda. Buat janda, buat orang yang udah menikah tapi misalnya cerai atau udah meninggal sama suaminya, dia bakal pakai warna ungu. Terus kalau untuk nenek-nenek yang udah tua itu pakai warna hitam. Kalau untuk ada yang namanya yang di Sulawesi itu dia pakai warna putih, itu khusus untuk orang-orang yang disebutnya bisu atau yang punya darah langit sebutnya. Terus biasanya baju bodo ini dikombinasikan sama yang namanya lipak sabe. Lipak sabe ini dibuatnya dari benang sutra. Ini juga ada banyak varian motifnya. Ini motifnya itu daun lontar. Daun lontarnya itu daun khasnya di Makassar, Bugis. Biasanya ada tambahan juga di aksesorisnya, bisa dipakai bando, bisa pakai kalung, bisa pakai gelang, dan juga dia bisa biasanya pakai cincin emas. Terus biasanya ini cara pakainya ini begini lah pokoknya. Terus nanti biasanya untuk nambah organ dia nanti dibikin sebelah kiri atau kanannya kelopak bunga. Jadi itu memang khasnya Sulawesi, dibikinnya kelopak bunga kayak gitu, atau bentuknya bentuk kipas. Terus biasanya baju bodo sama lipas saben ini dipakai buat acara-acara tertentu. Biasanya acara Mapa Dendang itu juga dia pakai lipas sabe, pakai baju bodo. Terus juga misalnya pernikahan juga dia pakai baju bodo ini. Untuk harga bajunya ini tuh kisaran bisa sampai 1,5 itu paling murah, yang paling mahal tuh 10 juta. Itu udah satu set sama ininya, sama yang lain-lainnya. Oke, boleh dilanjut? Nah selanjutnya ini kan tadi baju bodo ini baju buat perempuan. Kalau untuk cowoknya itu namanya adanya jas tutup. Jas tutup ini bentuknya kayak baju khasnya Cina gitu, kerahnya itu tertutup di sini. Aku nggak bawa modelnya karena nggak dapat sih emang. Terus biasanya bisa lihat kan contoh yang di sini itu tuh dia ada kaitan emas di sininya, kancing-kancingnya emas, dan juga sama dia pakai lipak sabe juga. Tapi biasanya motifnya tuh motif-motif yang warna merah-merah, warna kuning, warna emas biasanya. Terus yang istimewanya dari baju tutup ini, jas tutup ini, dia itu ada namanya songko reca. Songko reca itu terbuat dari serat daun lontar. Itu tuh mahal deh, paling murah tuh kalau nggak salah 25.000 paling murah, paling mahal 2,8 juta. Tergantung dari bahannya. Itu ini dong songkonya dong. Nah, makanya biasanya orang Sulawesi itu terkenal dengan yang glamor-glamor. Cobalah nanti kalian kalau misalnya ada waktu ke Sulawesi Selatan, nanti misalnya ke kondangannya, nanti kalian kalau ke kondangan pasti ngelihat orang-orang pakai emas asli di sini. Pokoknya di seluruh badan mereka itu emas. Itu mereka pakai emas itu untuk menandakan bahwa status sosial mereka. Semakin banyak emasnya, maka mereka tuh kan dipandang status sosialnya itu tinggi. Terus juga ada fun fact tentang Sulawesi Selatan yang harus kalian tahu. Ada yang tahu uang panai gak? Kalau mahar pasti tahu ya mahar. Nah, uang panai sama uang mahar itu beda. Kalau uang mahar kan itu kan wajib ya di agama. Terus kalau uang panai itu wajib untuk di suku Bugis, Makassar maupun Toraja. Itu tuh beda sama mahar. Soalnya uang panai ini biasanya untuk uang yang dipakai untuk acaranya nanti dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk menghargai pihak perempuan. Jadi di Sulawesi Selatan ini perempuan itu dianggap sebagai sesuatu yang berharga banget. Maaf batuk. Terus biasanya uang panai itu disebutnya dulu tuh mete. Biasanya itu uang panai itu dipakainya sama bangsawan. Maaf ya.
pakai itu bangsawan. Jadi orang-orang yang rakyat kecil biasanya mereka nggak pakai panai, tapi biasanya kayak pakai tukeran kayak padi, buah kayak gitu-gitu. Terus kalian mau tahu gak uang panai buat cewek berapa? Tebak. 10. Mengikuti tahun lahir. Uang panai itu mengikuti status sosial perempuannya. Misalnya semakin tinggi pendidikan dia, semakin tinggi sosial hidup dia, dan juga semakin tinggi keluarga dia di orang-orang lain itu akan semakin tinggi. Contohnya di kampung aku itu baru aja ngadain pernikahan buat anak perempuannya. Itu anak perempuannya itu lulusan SMA. Lulusan SMA aja itu uang panainya bisa 50 sampai 80 juta. Itu untuk SMA aja. Makanya nanti misalnya nih yang cowok-cowok mau meminang gadis Bugis, Makassar, Sulawesi itu harus menyiapkan uang panai. Dan juga kalau nggak salah untuk S1 itu minimal 700 juta. Makanya mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan ya tentang kaitannya sama prospek tentang uang panai ini. Udah cukupkan. Terima kasih ya. Oke teman-teman, itu adalah pakaian adat. Ya udahlah, freestyle aja langsung kita berangkat langsung sekarang. Tuh digaukan lah. Masih berenang 10.000 bensin. Kakak pengen mogok. Oke, selanjutnya ada senjata khas. Nah, oke. Dijelaskan sama Kak Karel. Tepuk tangan dulu. Oh dibawa Kak Karel senjatanya. Ini pagar rumah siapa ini? Kita mulai dari badik ya teman-teman. Oke nih. Oke. Jadi badik ini keunikannya dari gagangan bawahnya ini. Jadi ini dia khusus untuk perang sarung teman-teman. Dan ini dia mempertaruhkan harga diri. Ini dia melambangkan mempertaruhkan harga diri seseorang teman-teman. Sebagai laki-laki kita semua tahu kan teman-teman bahwa harga diri laki-laki itu sangat besar kan teman-teman. Gimana? Nah, jadi yang digunakannya itu bukan tajamnya ini teman-teman, tapi ujungnya ini. Yang digunakannya itu tusuknya dari sini teman-teman. Batu tusuk. Jadi itu saja ya teman-teman ya untuk badiknya. Selanjutnya kita lanjut ke ini dia teman-teman. Keris ini keris Datuk Museng teman-teman. Jadi Datuk Museng itu dia melambangkan keris ini untuk kekuatan dan melambangkan pelindungan daerah dan cinta teman-teman ini. Ini Kakak jangan sampai ini yang di sini yang pacaran langsung beli keris nih. Biar jadi Datuk Museng. Jadi kegunaannya itu teman-teman sebenarnya Datuk Museng itu dia gunanya untuk sama juga tusuk ini perang jarak dekat teman-teman, bukan jarak menengah, ini jarak dekat. Jadi kegunaannya itu ujungnya ini sama ya paling ujungnya doang sih. Lanjut ke ini teman-teman, tombak. Ini tombak ini sangat-sangat tajam ini teman-teman. Jadi kegunaannya itu untuk pasukan teman-teman. Jadi dia itu ditugaskan untuk serangan jarak menengah. Dan ini dia untuk mengawal Maepah ke depannya teman-teman dan Datuk Museng. Jadi tongkatnya itu terbuat dari kayu. Ini biasanya kayu biasa teman-teman. Jadi ketiga senjata ini itu dia berasal dari Bugis teman-teman. Jadi senjata tiga ini dia melambangkan harga diri seseorang teman-teman.
Ah, contoh. Ya, bisa taruh di mana gitu ya. Nah, biasanya kalau ini datuk museng, dia taruhnya di sini teman-teman. Oh ini yang kata musimnya ini ya. Iya teman-teman. Jadi gini, jadi dia itu memerintahkan dengan apa krisinya teman-teman bahwa kalian harus serang gitu. Coba sebutin dong kak, ya perintahnya kayak gimana sih merintahin gitu gimana? Gimana sih kak? Tadi yang pertama apa namanya? Badi. Oh, itu ada ya. Makanya ya. Badi. Jadi ini Datuk Museng memerintahkan bahwa tidak diciptakan laki-laki yang di tanah Mangkasaraya ini untuk menghindari peperangan teman-teman. Terus kalau bahasa mata Terus kan bahasa Mangkasarayanya aku Yurik Batu ya. Kok jelas penjelasannya? Kalau itu Datuk Museng tuh bilangnya pernah setengah-setengah kok, asuluko. Pernah setengah-setengah mau ini dia bilangnya kalau kamu punya niat setengah-setengah, punya niat yang enggak pas gitu, yang enggak benar-benar gede, mending gak usah ikut perang, pulang aja karena bakal jadi beban. Gitu. Karena Datuk Museng ini memegang prinsip kalau dia tuh kalau A maunya A, kalau B ya udah B. Jadi nggak ada namanya plan plan. gitu teman-teman. Itu ya. Ada apa aja tadi? Badi, Is, sama? Gitu ya teman-teman. Kita nggak bisa bawa barang aslinya. Selanjutnya ada apa nih? Kita lihat coba. Ini dia Festival Budaya Nusantara yang akan dijelaskan oleh Kak Soca. Bagi tangan dulu semua. Oke, teman-teman tadi udah ngedengerin kan ada tarian, terus ada apa lagi? Makanan, senjata. Nah, itu tuh nanti akan kita tampilkan teman-teman di mana di Festival Budaya Nusantara. Nah, apa sih Kak Festival Budaya Nusantara itu? Dan itu salah satu program besar dari Prodi Komunikasi Digital dan Media yang di mana nanti itu akan memamerkan 22 budaya teman-teman. Dan kebetulan kita tuh akan menampilkan budaya dari Sulawesi Selatan. Nah, di mana sih Kak tempatnya? Nah, tempatnya itu ada di Stadion Pakansari Cibinong. Teman-teman ada yang tahu nggak di Cibinong, Stadion Pakansari? Nah, itu nanti kita akan melaksanakan festival budaya di sana. Nah, waktunya itu di tanggal 10 Mei 2026, artinya di hari Minggu depan, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman berkenan buat datang, boleh datang aja karena kita eventnya gratis, semua gratis. Nanti kita akan nyajiin makanan, kalian bisa lihat tarian, kalian juga bisa lihat maskot dari Sulawesi Selatan. Nah, maskotnya itu adalah Kak Zakia yang dimana itu punya aturan dari Sulawesi Selatan. Boleh tepuk tangan dulu. Nanti dia bakal jadi pengantin dari Sulawesi Selatan, teman-teman. Nanti dia bakal pakai baju dari Sulawesi Selatan. Kitanya pun akan jadi penari dan menampilkan itu tuh kita nanti mau menampilkan drama Datuk Museng dan Maipa yang tadi udah dijelaskan sedikit dari Karel. Nah, Datuk Museng dan Maipa ini salah satu pahlawan atau cerita rakyat yang ada di Sulawesi Selatan. Lalu untuk karyanya itu kita ada tari Mapa Dendang, Pakarena, terus tadi yang udah dijelaskan itu akan semua kita tampilkan di Festival Budaya Nusantara. Nah, untuk tahun ini tuh kita Sirinawa Fest teman-teman. Nah, artinya Sirinawa itu Siri itu artinya kehormatan teman-teman, dan Nawa itu kayak hakikat dari Tuhan. Jadi kayak Sirinawa itu lebih ke kayak punya kehormatan dan dari Tuhan juga kayak gitu intinya. Nah, untuk tema Festival Budaya Nusantara tahun ini itu ragam rasa merajuk Nusantara. Artinya tetap terhubung dalam identitas besar yaitu Nusantara kayak gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan dari teman-teman lihat ada ini
maskot yang di Unika. Nah, ini tuh maskotnya namanya Salo dan Ranu. Teman-teman boleh saya dulu ke Salo dan Ranunya? Dan fun fact ini tuh yang bikinnya ada di sini teman-teman, kakaknya, Kakak Nesa. Oke, mungkin sekian aja yang bisa disampaikan dari aku. Nah, yang udah disampaikan ini boleh dicermati teman-teman karena di akhir ada kuis berhadiah. Nah, hadiah ini yang saya suka. Saya juga mau ikutan sebenarnya. Oke, selanjutnya itu ada kuis teman-teman. Pada bawa HP? Boleh di scan dulu. Boleh? Oke, 15 orang tercepat dari. Oh. Oke, tercepat ya, tercepat ya. Kan ini cuma 15 ya. Mungkin satu device bisa 2 orang kerjasama. Karena 50 soal ya. UTS. Boleh kerjasama sama temennya biar cukup 15. Siap ya. Udah standby HP-nya. Soalnya 15 orang tercepat nih. Oh ya, maaf. Boleh, foto dulu saya aja. 1, 3. Sekali lagi. 1. Nggak ada. Jadi pas saya nyala, langsung scan. Kerjasama ya sama temennya. Oke. Aku mau nanya dong. PSB itu udah bikin perhatikan lagi belum sekarang? Bikin apa? Dokumenter apa? Beda-beda kan? Sekelas bagi berapa kelompok kali? 6. Berarti isinya 4 orang ya? 7. Oh dulu deh, saya segituan dulu. Dan saya dulu perfilman sama Pak Haika. Ada Pak Haika? Pak Haika. Yes. Dan juga angkatan saya alhamdulillah membuat kenangan di sini. Kalau kalian lihat ya di studio ada poster Yuyut, nah itu alhamdulillah film saya yang masuk ke bioskop. Dan juga dari angkatan saya itu ada Lentera Kolbu yang masuk ke Kompas TV. Nah, apa ya? Buat dari saya ya buat kalian semangat juga ya, bikin lagi kayak gini, bikin lomba. Ada yang ikut lomba gak? Belum. Lomba film, lomba dokumenter. Biasanya nanti suka dikasih tahu sama Pak Hari, kalau nggak sama Pak Isa biasanya. Tapi dokumenternya udah beres? Ada yang nangis pas sidang? Belum saya di sini, saya lagi ini. Aduh, gak saya salah dong ya, saya ngomong gitu. Selamat menempuh lah, ya, kita satu lagi. Udah kak? Ayo siap-siap. Tembak. 1, 2. Ayo blaster cepat. Mana ini? Yuk, standby semua yang mau jawab. Scan dulu teman-teman. Nah itu QR-nya. Oh, salah. Gimana kak? Udah berapa orang nih? 1, Raihan, selamat datang Raihan. Raihan, mana Raihan? Penyebutan kombinasi aja. Asli. Ada musik di sana.
Ruby. Oh, Ada Ruby. ayo 9 orang nih, 9 orang nih. Bisa narik screen ya. 12. 3 orang lagi, 3 orang lagi. Ayo. Udah berapa orang kak? Oh masih 12. Ayo. Kita hitung aja ya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke kak, berapa orang kak? Wah, 15, pas banget teman-teman. Udah siap? Oke, nah buat yang nggak dapet tadi, boleh gabung aja sama. Oh, itu sebenarnya. Boleh deh. Jangan ada oleh ngomong-ngomongnya ya. Oke. Satu orang, ayo satu orang. Satu orang. Udah masuk? Oke, udah ya pas 15 semua. Enggak, masih belum. Satu lagi. Bisa masuk? Udah pas ya udah. Oke, kita mulai aja ya. Absen dulu Kak. Ada Radit, ada April, ada Anissa, ada Diandra, ada Luciana, ada Rudin, ada Desi, ada Asri, ada Aira, ada Riba, ada Felisa, ada Kadin, ada Refman, dan ada Raihan Boom. Raihan Boom. Bisa ada bomnya ya kayak. Standby. Coba deh kak di tengah. Oke, kita hitung standby. 3, 2, 1. Oke, siap. Ayo. Tuh yang merah tuh, secara deh. Aku sama ini maskotnya. Maskot. Oh, nanti kita jawaban. Oke, 5 detik lagi guys. 3, 2, 1. Orang. Oke lanjut. Dicabut ya. Oke, standby lagi. Bagus. Oh, lagi. Oke, siap-siap. Bang Heri angkatan berapa? Tadi udah disebutin. Angkatan dua. Ayo berapa ayo? Angkatan 1900. 1. Yes, betul. Yang betul itu yes. Angkatan lulusnya kali ya, bukan angkatan ini ya. Oke, saya dapat digeser oleh Rito seri lebar. Dan selanjutnya Oke, makanan khas Sulawesi Selatan. cilok canggut. Rawon deh kayaknya. Rawon nggak sih Kak? Rawon nggak sih? Lima, 4, 3, 2, 1. Kelas 5.
sayang sekali Revan tergeser. Apa ada atas Sulawesi? Nah, tiga, dua, satu. Oke, kelas sekarang ya semua ini berarti ya. Oke. Rino masih bertahan dengan 3436 poinnya. Wih, Rino dan Felisa di sini nih teman-teman. Lanjut, pertanyaan 5. Saat mungkin satu karena di Indonesia nggak ada musim salju. Rino, akan bisa Rino menjadi pemenang. Lihat ya, masih ada. Senjata Sulawesi Selatan adalah Ulekan. Rino tetap di kelas atas itu. Rino saking kekayaan. Oke, lanjut. Raja disebut. Yuk, Oke, asli mohon maaf ini disusul oleh Raihan Bun. Kalian berasal dari daerah? Mana di mana? Dari daerah Keping Nasional. Di sebelah sini teman-teman. Aduh, Jawa Boner. Apakah tidak turun? Kita lihat. Sayang sekali Raihan Bun di sini nggak turun. Disusul oleh asli. Lagi. Oh, 9.020. Karena Sulawesi Selatan ini pasrel. Apa tadi? Oke, apa jawabannya? Jalan batu. Kita lihat, siapa? Selamat Ruby. Dari sama juga ini. Sini. Pakaian ada wanita bugis Makassar yang terkenal adalah aku gak sih Di sini masih pakai pejabu. Iya. Ayo yang lain jawab. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, bisa.
Tadi pakarnya menggunakan atribut utama berupa udah ada buktinya loh, cluenya loh. 10.000 ya itu kayak. Apa? 20. Naik lagi. Yuk susul lagi yuk, Rehan, susul lagi Rehan. Kerajaan gua tahu. Absen Bang Gina. Tiga, dua, satu. Pengen banget kan bos? Aku turun. Bisa mulai muncul. Aku turun. Muncul permukaan. Tapi Ridho tetap di atas awal. Ayo dong, dilakukan Ridhonya. Rasa utama daerah Sulawesi Selatan. Apa? Wah, sekali. Ada yang keluar nggak? Ya, coba kamu lagi bisa. Lima, empat, tiga, dua, satu. Itu semua teman-teman. Kita lihat Ridho. Lagi, fokus. Daerah di mana? Pakai ini ya. Pakai ini ya, bisa aja. Aduh, mana dong Tinggal satu. Lima, empat, tiga, dua, satu. Stadion Pakansari semua. Raihan Bom. Wah, Raihan Bom. Wis asri muncul lagi. Anissa. 5 lagi teman-teman. Tanggal berapa? Ayo. Keren, yang ini keren. 17 Agustus gak sih? Tahun baru. Oke. Baik, fokus berapa pertanyaan lagi? 4 lagi, 4. Temanya apa, tema? Ayo. Apa tadi Kak Osa udah nyebutin loh. Satu kali. Mereka belajar. Istirahat. Satu. Oke, semua. Anissa mulai muncul ke permukaan. Gas masalah play ini. Ridho tetap di atas awal. Oke, 3 lagi. Lima apa dendam dilakukan sebagai bentuk? Ini foto shoot kapan? Kak Salman. Lima, empat, tiga, dua, satu. Ridho. Belum tawa. Hebat ya. Dua lagi, tari pangeran itu awalnya digunakan untuk awalnya apa?
Oke. Waduh, kelihatan banget tuh loncat ke belakangnya. Oke, masih tetap bertahan posisi yang sempurna. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Digunakan untuk apa? Menghapus luka. Masak sembilan. Seru tuh teman-teman. Memasak seblak. Wah, menghapus luka. Suka. 2-1. Oke, kita. Rito Samuel. Sisa sekali Lampung. Felisa, Reza, dan Anissa. Tepuk tangan dulu. Satu lagi. Wow. Ayo teman-teman semuanya. Insya Allah. Yes, of course. Oke, gimana ya jawabannya? Penasaran nih aku. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, ini pengumuman. Juara ketiga ada Felisa. Juara kedua ada yang satu Tinggi. Hari ini mencetak sejarah. Sudah kayak ada teater bola ya. Mencetak sejarah. Oke, yang 3 juara ini boleh dong ke depan. Bisa dong. Berapa yang ke depan Kak? Juara berapa aja? Oh, juara satu aja. Oh, Juara satu aja. Woi. Ini kayak cukup panel kan? Tepuk tangan dulu nih buat teman kita ini. Oke, tepuk tangannya. Dokumentasi mana? Foto. Ngedit pajak kita ngedit pajak. Boleh. Ah, mau ikutan apa Pak? Kalau siapa namanya? Oh, gitu. Oke. Oke, selamat ya. Jadi nanti coba-coba aja ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke, boleh dong ya di follow industri.fest. Nanti ada info-info uniknya seputaran Facebook Sulawesi Selatan ini. Sekarang syarat keluarnya nunjukin itu ya kayak? Iya. Kalau enggak nanti satu seri dari saya. Wih. Iya. Oke. Oh, HP saya bunyi berarti masuk semua tuh, follow semua. Oh. Boleh yang punya akun 10, yang punya akun 15 boleh follow yang banyak-banyak. Sini nawa.fest. Nah teman-teman, hari ini seru apa enggak? Seru apa enggak? Seru apa enggak? Seru apa enggak? Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah tolong nanti kuis. Mantap. Oke. Oke, mungkin udah ya? Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Nanti paling dokumentasi dulu ya, kita foto sama-sama. Ya,
buat Cici lah ya, buat Cici juga. Lumayan kan gede ya saya ngeluarin draft. Oke boleh kakak-kakaknya berapa mungkin ke tengah. Nah teman-temannya pun ke tengah boleh berapa. Ngomong aja ke kakak-kakaknya soalnya adik-adik juga dulu. Oh, bentar. Kita foto bersama dulu ya. Kita sambut tim kameramen kita, Kak Helmi. Ayo kita kesana. Oh, Kita lihat formal dulu ya. oke. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah nama teman-teman. Guys, ke tangan sebelahnya, oke? Oke, semuanya siap. Satu, dua, tiga. Wait, pindah dia. Lagi satu, dua, tiga. Lagi. Ada tanya nggak? Protes, bonus. Kamera mana gimana? Ini ya. Sama. Yes. Ayo semuanya broadcast. Satu, dua, tiga. Senyum lagi lebih ceria and action. Oke. Apa dulu? Oh, selamat pagi kan? Frekuensi masih nggak? Frekuensi. Nah, betul. Apa aku? Lembah berkamu dari hati Anda terus sudah itu sini awak. Ya, selamat kita tes dulu ya, tes dulu. Selamat pagi. Pagi, sekali luar biasa. Frekuensi. Lemah berkah, hikmati dan teknologi. Sini Nova. Oke, satu ya. Satu, dua. Selamat. Selamat pagi. Pagi, sekali luar biasa. Frekuensi. Lemah berkah, hikmati dan teknologi. Sini Nova. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih salam dari kami yang maju bersama-sama. Terima kasih salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke. Ditunggu di Cibinong ya. Nanti saya pasti cari